Produsen printer Epson di kawasan industri Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terinfeksi COVID-19. Ini menjadi klaster industri terbesar setelah pabrik LG. Diduga penularannya berasal dari kunjungan tamu narasumber dari luar perusahaan. Dari 369 karyawan yang positif COVID-19, 238 diantaranya berdomisili di Kabupaten Bekasi. Saat ini Puskesmas Kabupaten Bekasi sedang menelusuri dan memeriksa orang-orang yang berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 termasuk keluarga karyawan. Sebagian karyawan yang positif corona telah diisolasi di 2 hotel dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Bekasi. Mulai tanggal 19 September 2020, perusahaan sudah menghentikan sementara produksi selama 2 pekan ke depan. Hari Minggu itu sudah 352 dan update beberapa jam yang lalu itu sudah 369 kasus positif. Dari lebih 4.000 kasus spesimen yang sudah diperiksa. Di sini inisiatif dari Epson melakukan isolasi di 2 hotel di Kabupaten Bekasi. Yang selebihnya ada sekitar 16 orang lagi dirawat di rumah sakit tersebar di Kabupaten Bekasi. Untuk mengetahui perkembangan penelusuran klaster industri terbesar ini, kita segera bergabung dengan juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi, Dr. Alamsyah. Selamat siang, Pak Alamsyah. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alamsyah, hingga siang ini apakah ada penambahan kasus positif dari klaster ini? Terakhir 369 ya? Ya, betul. Sampai kemarin angkanya 369 dan kita masih menunggu hasil update terakhir. Sampai saat ini jam 12 belum ada penambahan. Insya Allah beberapa jam ke depan ada informasi baru, Mbak. Pak Alamsyah, sebenarnya seperti apa sih awal mula klaster ini bisa terjadi? Informasinya karena ada penularan dari salah satu narasumber yang berasal dari luar pabrik. Iya, ketika kami melakukan pelacakan di lapangan sesuai dengan informasi dan data yang ada dari manajemen perusahaan, bahwa memang di awal bulan September kemarin ada pertemuan yang di mana narasumbernya itu berasal dari luar Kabupaten Bekasi. Kemungkinan besar kita menduga bahwa narasumber tersebut dengan orang tanpa gejala sehingga terjadi interaksi di dalam pertemuan itu sehingga ada paparan transmisi lokal di dalam. Demikian, Mbak. Ada narasumber satu yang diduga ini menjadi awal mula penyebaran klaster industri di Epson ini. Tapi sebenarnya aturannya seperti apa, Pak? Karena kalau di kantor kan sekarang di DKI misalnya harus 25% dan hanya beberapa industri yang bisa beroperasi secara setengah kapasitas begitu. Kalau untuk industri ini seperti apa? Apakah memang bisa mengundang narasumber untuk berbicara di dalam pabrik? Iya, sebenarnya dengan kondisi yang ada sekarang itu tidak ada larangan terkait dengan pembatasan aktivitas. Selama ini kita sudah berlakukan PSBB dan PSBM, di mana ada pembatasan 25-50%. Yang menjadi perhatian kita adalah ketika orang itu datang dari mana. Kemudian orang tanpa gejala yang banyak, Mbak. Ya, ini yang perlu kita waspadai sebenarnya. Dan kemungkinan besar itu yang terjadi di klaster ini. Kemungkinan besar adalah adanya orang tanpa gejala. Tapi walaupun ada orang tanpa gejala, jika protokol kesehatan dijaga ketat, seharusnya kan ini bisa dijaga, Pak Alamsyah. Apakah pantauan Anda memang di industri ini protokol kesehatannya abai begitu? Ya, sebenarnya bukan masalah abai atau tidak abai. Jadi kepedulian dan ketika kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan ini, kami pantau di seluruh kawasan industri, 12 kawasan industri besar di Kabupaten Bekasi, termasuk ribuan perusahaan yang ada di sana, baik itu menengah dan besar. Nah, sebenarnya protokol kesehatan yang ada di sana juga sudah cukup bagus sebenarnya. Tapi memang ada saja di sana sini mungkin saya tidak mengatakan ini keteledoran ataupun kebobolan atau dan sebagainya, tapi memang kedisiplinan kita kadang-kadang kita lupakan pada saat kita melakukan komunikasi dengan orang dan transmisi, inilah yang terjadi. Kedisiplinan yang harus dijaga agar ini
kasus serupa tidak terjadi karena ini betul-betul masif dari satu orang narasumber begitu menjadi sekarang yang positif ada 369. Sejauh ini bagaimana kondisi para karyawan yang menjadi pasien positif COVID ini, Pak Alamsyah? Baik, yang kita pantau 369 ini memang sekitar 80% itu orang tanpa gejala, sehingga dipantau dan diisolasi alhamdulillah pihak perusahaan secara respon yang cepat, kemudian aktif menyiapkan tempat isolasi secara terpusat. Itu satu. Kemudian yang kedua ada sekitar 16 orang ya dengan kondisi yang ada sekarang ini walaupun stabil tapi ada gejala sehingga dirawat di rumah sakit. Mereka tersebar di beberapa rumah sakit di Cikarang, kemudian di Kota Bekasi dan di Jakarta, Mbak. Sebagian besar ada 80% karyawan yang positif, yang tanpa gejala diisolasi di hotel isolasi. Apakah ada pendampingan khusus yang dilakukan dari pihak Satgas di sana, Pak Alamsyah? Ya, Satgas Kabupaten dengan Satgas Perusahaan dari awal kejadian terus melakukan komunikasi termasuk bagaimana berkoordinasi memantau kawan-kawan atau karyawan kita yang lagi diisolasi, Mbak. Termasuk bagaimana pengamanannya di tempat isolasi tersebut. Sejauh ini seperti apa isolasi di hotel, berjalan lancarkah atau seperti apa, bisa digambarkan kepada kami, Pak Alamsyah? Iya, sampai kurang lebih hari keempat ini ya, Mbak ya, berjalan dengan lancar dan mereka melakukan proses isolasi secara disiplin, dan kita optimis mudah-mudahan beberapa hari ke depan, ya sekitar 10 sampai 14 hari ke depan kita bisa mengharapkan bahwa kawan-kawan bisa recovery kembali. Pak Alamsyah, di Bekasi ini kan ada banyak sekali pabrik industri ya. Seperti tadi Pak Alamsyah sudah katakan, itu juga selalu menjadi pantauan dari Satgas di Bekasi. Tapi upaya screening yang dilakukan dari Satgas ini seperti apa sih supaya klaster industri sebesar ini tidak terulang? Iya, untuk proses screening yang bersifat preventif sebenarnya mulai dari peraturan gubernur maupun peraturan bupati kita sudah siapkan regulasinya sebenarnya bahwa 10% minimal 10% dari karyawan perusahaan itu kita lakukan pemeriksaan swab PCR, sehingga kita bisa mengantisipasi merebaknya ataupun munculnya klaster-klaster, Mbak Astrid. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kecepatan penanganan. Jadi karyawan-karyawan di perusahaan ini juga dipantau oleh dokter yang ada di sana, medis di sana. Mereka mempunyai buku harian, kontak buku harian disebut PCR juga. Personal contact record, kemana mereka pada hari itu, kemudian ketemu siapa, aktivitasnya apa saja. Itu yang kami lakukan, Mbak. Jadi melakukan secara rutin tes PCR dan juga buku harian menjadi dua pedoman untuk men-screening industri di Bekasi, begitu ya Pak Alamsyah? Betul, Mbak Astrid. Baik, terima kasih Pak Alamsyah, Ketua Satgas COVID-19 di Kabupaten Bekasi telah bergabung bersama kami.